Lalu apa solusi terbaik terkait masalah siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang yang diminta untuk berjilbab? Kita perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber di Kompas Petang. Sudah bergabung lewat sambungan Zoom, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti, dan Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusmadi, Bu Retno, juga Pak Syaiful Huda. Sore, Mbak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, saya ke Pak Rusmadi. Pak Rusmadi, tadi pihak sekolah sudah bertemu dengan perwakilan dari siswi di SMK 2 Padang. Bagaimana jalannya pertemuan dan apa saja yang diperbincangkan, Pak Rusmadi? Oke, terima kasih, Bu. Kita sudah bertemu dengan perwakilan orang tua anak kita Jenny. Kita sudah mencari pokok permasalahan. Pada intinya pokok permasalahan itu adalah satu kata, yaitu kata wajib. Wajib yang salah sama-sama mengartikan. Kalau orang tua siswa anak kita Jenny mengatakan wajib itu adalah wajib memakai jilbab. Oke. Staf pimpinan kami, Pak Zakri Zaini selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, wajibnya itu adalah wajib menaati tata tertib sekolah. Nah, ini perbedaan. Dan ini sudah ada titik temunya tadi, dan pada prinsipnya kita di sekolah tidak ada permasalahan lagi, masalah yang beredar saat ini. Dan ke depan kita akan cari penyelesaian permasalahannya. Oke. Yang terjadi pada saat ini, yang sedang viral pada saat ini. Penyelesaiannya seperti apa tadi, Pak, yang diambil? Berjalan normal. Bagaimana, Bu? Bagaimana tadi, jadi kalau tadi kan ada sejumlah siswi non-muslim juga yang masih memakai jilbab karena tadi dikatakan bahwa itu masuk peraturan sekolah. Akan dievaluasikah aturan ini, Pak Rusmadi, terkait pengenaan jilbab ini yang Aturan diwajibkan? sekolah sudah kita evaluasi dan sudah kita buat. Dan sudah kita kirimkan ke direktorat. Tadi sudah kita kirimkan pula ke kejaksaan, dan kita sudah buat yang sesuai dengan keinginan lokal yang diminta pada saat ini. Jadi kita untuk non-muslim, ya kita tidak larang dia memakai penutup aurat, dan kita juga tidak wajib. Oke, jadi untuk yang non-muslim tidak dilarang ataupun diwajibkan. Jadi mengikuti keyakinan masing-masing begitu ya, Pak Rusmadi ya? Ya. Baik. Kalau Bu Retno, baik. Kalau Bu Retno melihat ini sudah jadi solusi yang baik untuk semua pihak? Ya, sebenarnya kalau KPAI ini lebih mengarah kepada sebenarnya anak-anak itu maunya sebenarnya seperti apa gitu ya. Karena di dalam pendidikan kami meyakini bahwa ini adalah kewajiban sebagai seorang muslimah. Namun proses untuk menjadikan keinginannya menggunakan jilbab itu kan sebenarnya sebuah proses pembelajaran, proses panjang, kesadaran. Jadi ada pengetahuan dulu, disadarkan, baru kemudian seseorang itu dia memutuskan akan menggunakan sehingga bisa selamanya gitu ya. Artinya bukan karena bagi KPAI tadi kan juga sudah disebutkan juga di dalam pengantar di sini bahwa ketika seseorang dipaksa menggunakan jilbab itu juga nggak melanggar HAM. Tetapi ketika seseorang dilarang itu juga nggak boleh gitu. Nah ini kan artinya sesuaikan saja dengan peraturan perundangan. Di dalam ini kita harus pakai Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1. Di situ jelas disebut bahwa penyelenggaraan pendidikan itu haruslah disebutkan di situ berkeadilan, tidak diskriminatif, demokratis kan gitu ya. Ini dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Lalu di situ juga ada gitu. Jadi harus mempertimbangkan keberagaman. Jadi menurut kami Undang-Undang Sidiknas inilah yang harus dipakai di Republik ini kan oleh sekolah di seluruh Indonesia, apalagi ini sekolah negeri. Sekolah negeri itu harus menyemai keragaman dan harus menghargai perbedaan serta menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan juga penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dan ini sebenarnya nggak cuma terjadi di Padang ya, ini kan ada beberapa wilayah juga
yang menerapkan hal yang sama atau hal yang sebaliknya. Jadi artinya ketika ada minoritas, kemudian dia akan mengikuti mayoritas gitu aturannya. Nah, padahal penyelenggaraan pendidikan kan tidak seperti itu. Jadi kalau Bu Retno melihat aturan ini semestinya tidak diwajibkan untuk semua pihak atau seperti apa Bu Retno? Ya, artinya gini, ngikutin aja Permendikbud 45 tahun 2014. Di dalam aturan itu kan jelas mengarah kepada agama tertentu. Jadi seragam yang mengarah kepada agama tertentu itu tidak diperkenankan kan kalau di dalam aturan. Bahkan di situ disebutkan menghimbau aja nggak boleh, apalagi memaksa. Kalau kami KPAI kan jelas pakai dasarnya aturan ya. Itu yang tentu kita gunakan gitu. Jadi artinya ini anak-anak itu dalam proses pendewasaan. Jadi artinya dia proses untuk belajar dan memang kita harus ajarkan, tetapi bukan dengan cara memaksa. Gitu. Itu sih yang kalau KPAI ya pandangannya. Baik, kalau KPAI merujuk saya kepada aturan. Kalau dari Pak Syaiful Huda, apakah tadi kalau solusi dari Pak Rusmadi dari Kepala Sekolah SMKN 2 Padang yang sudah berbincang dengan orang tua, apa cukup agar tidak memaksakan atau tidak melarang siswi yang non-muslim terutama untuk menggunakan jilbab, atau tadi berdasarkan Bu Retno, sepakat dengan Bu Retno bahwa ikuti aturan semestinya Permendikbud 45 atau Undang-Undang Sisdiknas, Pak Huda? Ya, saya apresiasi atas nama Komisi 10 langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Rusmadi, beserta seluruh jajaran yang merespon langsung terkait dengan peristiwa ini. Saya kira sama, pada konteks pendidikan, kita harus meletakkan pendidikan kita pada bingkai kebinekaan juga, bahkan harus menjadi promotor, karena di sekolahlah anak-anak karakternya dibentuk, di sekolahlah kita belajar toleransi. Nah, karena itu revisi yang sudah dilakukan oleh Pak Rusmadi selaku Kepala Sekolah yang sudah dikirimkan kepada Kemendikbud, saya kira ini akan menjadi solusi terbaik kita dalam jangka pendek ini. Pada jangka panjang, peristiwa begini kan tidak hanya terjadi di Padang, terjadi juga di kota-kota lain di Indonesia yang kasusnya hampir mirip, walaupun juga bersinggungan dengan agama-agama yang lain di sekolah-sekolah lain itu. Nah, karena itu sekali lagi semua lembaga pendidikan harus pada posisi berkomitmen sekolah harus bebas dari zona intoleransi. Caranya adalah dengan cara semua keputusan dilembagakan, semua aturan dilembagakan, disesuaikan dengan Undang-Undang Sisdiknas kita, termasuk di dalamnya disesuaikan dengan Permendikbud nomor 45 yang berbunyi tegas mengatur soal ini. Oke. Meskipun Pak Huda, kalau ada komentar juga dari ex-wali kota Padang bahwa ini aturannya sudah sejak lama 15 tahun berjalan. Komentarnya DPR seperti apa? Ya, saya kira kalau ada fenomena resistensi berarti tidak relevan lagi. Nah, sesuatu yang tidak relevan bahkan cenderung tidak sesuai dengan aturan kita bernegara dan berbangsa, saya kira harus dikoreksi. Dan tidak ada salahnya saya kira, ini bagian dari dinamika yang harus terus kita relevansikan di masa-masa yang akan datang. Dan dengan cara ini saya kira sekolah harus semakin arif melihat persoalan ini. Oke. Nah, saya ke Pak Rusmadi lagi. Jadi kalau tadi sudah ada komentar dari Bu Retno juga Pak Huda, saya ke Pak Rusmadi. Jadi sebenarnya sekolah mengambil pelajarannya seperti apa Pak dengan adanya kasus ini? Ini kan sejak viral di media sosial jadi perbincangan. Tapi mengenai praktik agar tidak ada intoleransi di sekolah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah Pak Rusmadi? Begini Bu, sebelumnya saya luruskan dulu Bu. Kita di SMKN 2 Padang ini tidak ada intoleransi, kita tidak ada pemaksaan. Yang memakai hijab itu adalah tidak ada paksaan di sekolah, dari sekolah. Ini adalah keinginan keseragaman daripada siswa kita sebelumnya, atau mungkin melihat Kota Padang sekolah yang punya kearifan lokal. Jadi kita tidak ada paksa kepada anak-anak kita. Jadi ini kita luruskan terlebih dulu apa yang beredar kemarin ini. Jadi kami tidak ada melaksanakan
pemaksaan kepada anak kami. Kemudian dengan timbulnya hal yang terjadi pada saat ini, kita akan meninjau lagi tata tertib yang sudah kita buat dan sudah kita edarkan menjadi panutan untuk kita melangkah ke depannya di dalam melaksanakan tata tertib di sekolah kita. Moga-moga dengan pembaruan tata tertib ini ada kenyamanan untuk seluruh anak-anak kita bersekolah di SMK Negeri 2 Padang. Oke. Nah, soal tata tertib ini tadi diluruskan oleh Pak Rusmadi, tidak benar apa yang beredar, tidak ada praktik intoleransi. Sejauh ini berjalan baik-baik saja. Baik. Di SMK 2 Padang ini tidak ada intoleransi. Hanya kata-kata di luar yang mengatakan SMK 2 Padang ini intoleransi. Nah, jadi yang diantisipasi ke depannya adalah mispersepsi itu ya Pak Rusmadi ya? Iya, ini yang kita sesalkan pada masyarakat pengambil keputusan yang sudah mencap di SMK 2 Padang ini adalah sekolah intoleransi. Kita sekolah toleransi. Baik. Kita bergaul dengan berbagai agama di sekolah kita. Baik Pak Rusmadi. Nah Bu Retno, pada praktiknya tadi kalau Pak Rusmadi mengatakan bahwa tidak ada masalah sejauh ini, tapi kan muncul masalah ini sejak ada video ini, kita sepakat itu dan jadi perbincangan di publik. Nah Bu Retno melihatnya seperti apa sih sebenarnya sejauh ini praktik adanya tata tertib terutama soal tadi pengenaan atribut terkait dengan agama tertentu yang sudah berjalan tidak hanya di Padang saja tapi di daerah lainnya, Bu Retno? Iya, pertama kan begini ya, kalau dibilang tidak ada paksaan, kan kita melihat di video itu kalau tidak ada paksaan kenapa harus dipanggil yang tidak mengenakan. Kan sehingga kalau masyarakat kemudian punya persepsi itu menurut saya wajar ketika mendengarkan rekaman video. Yang kedua ya menurut kami gini, yang menghimbau ya, yang kalau dikatakan menghimbau padahal nggak boleh juga di Permendikbud 45, tapi kalau dibilang menghimbau, yang menghimbau itu siapa? Kan punya otoritas yang lebih tinggi. Jadi kalau kemudian tidak setara antara yang ngomong menghimbau dengan yang dihimbau, itu kan yang dihimbau juga punya kekhawatiran, takut sehingga kemudian melakukan, kan bisa juga begitu. Apalagi ini kan beda agama ya, mereka minoritas di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata tadi tidak memaksa, ya buktinya di dalam video itu sampai dipanggil. Kemudian kedua adalah siapa yang melakukan siapa pihak yang menghimbau, itu kan otoritas yang punya kuasa, yang punya kewenangan. Anak-anak ini ya pasti akan mengikuti dan karena mereka bukan apa-apa, tapi biasanya karena takut gitu, terlihat berbeda sehingga mau tidak mau, walaupun suka tidak suka, kemudian melakukan. Walau tadi ada video ya, anak-anak menyatakan tidak gitu. Kalau kami memandangnya kan anak itu kan umur 0 sampai 18 tahun gitu ya. Cara berpikirnya pasti dia juga punya kekhawatiran kalau kemudian udah dihimbau oleh yang punya kewenangan, masa tidak melakukan gitu. Itu bisa saja sih menurut kami terjadi ya, sehingga anak-anak itu mungkin saya tidak tahu ya walau ada videonya tadi ditampilkan ya, tetapi bisa saja gitu kalau kita ajak bicara dari hati ke hati gitu ya. Kalau orang tua mengizinkan ya bisa saja kita melakukan assessment seperti apa sebenarnya. Tapi kami mengapresiasi bahwa sekolah sudah berupaya untuk mencabutkan tadi begitu ya. Kalau sudah ini masalah orang yang berbeda agama gitu ya. Jadi dia seharusnya memang tidak memiliki kewajiban, dan dalam agama Islam pun ya nggak boleh gitu memaksakan kepada mereka yang beragama beda ya untuk menggunakan tadi ya menutup aurat istilah dalam Islam. Oke. Jadi apa yang perlu dikaji untuk pembuatan tata tertib yang minim kita katakan pro dan kontra ini seperti yang terjadi di Padang? Kita akan bahas usai jeda. Saya akan tanyakan ke Pak Huda juga Pak Rusmadi, masih juga bersama Bu Retno di Kompas Petang. Kami segera kembali.